Nah, aduh. Wes. Ono siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian malam ini dengan ambil barakah nazam Asmaul Husna. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Habib ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Ghani ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Wahid
يغيث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا منا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قدمنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد علوي المكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسقف والشيخ الزبير بن الأسقفي وشيخنا من سليم الأسقفي وشيخنا عبد الله بن الأسقفي وشيخنا أحمد بالله وزياد النبي وشيخنا من بلغ المحسن الأسقفي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية منهم خصوصا الإمام نووي صاحب الأربعين النووية ودكتور مصطفى المحيدين مصر رحمهم الله تعالى وأصولهم وفروعهم وجميع ذمتهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita mendapatkan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kebaikan, ibadah di masjid, ngaji pada malam hari ini. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Kita bersama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abi Malik
Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Indal Ghazali, menurut Imam Ghazali, yang dimaksud suci di sini yang oleh Rasulullah dikatakan sebagian dari iman, atau dalam penjelasan lain dikatakan nisful iman, setengah daripada iman. At-tuhur menurut Imam Ghazali adalah taharatul qalbi, sucinya hati, minal ghalli, dari perkataan, dari bisikan yang buruk, wal hasad, dengki, wasair amrabil qalbi, dan penyakit hati yang lain. Pendek kata, menurut Imam Ghazali yang dimaksud suci di sini adalah sucinya hati, bersihnya hati dari sifat-sifat kotor, bersihnya hati dari hasad, ya, dengki, dendam, kemudian suudzon, berburuk sangka. Di at-tuhur syatrul iman. Annal iman al-kamil innama yutimmu bidzalik. Iman seseorang ini sempurna apabila dengan hatinya itu tuhur, hatinya itu jauh dari sifat-sifat yang kotor. Kalau hati kita masih punya dendamnya, masih mudah hasudnya, masih banyak suudzonnya, semakin buruk, semakin banyak sifat kotor hatinya, maka semakin lemah iman kita. Semakin minimal sifat kotornya, semakin minimal dendamnya, semakin minimal suudzonnya. Yang ada ini husnuzon, selalu berhusnuzon, banyak husnuzonnya, tidak mudah hasud, maka itu pertanda sempurna imannya. Semoga kita dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, kita dididik oleh Allah sehingga mempunyai hati yang bersih dari sifat yang kotor, sifat yang tidak terpuji. Amin Allahumma amin. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud tuhur di situ adalah wudhu. Yang dimaksud iman di situ adalah sholat. Kedua-duanya benar. Sebab sholat tanpa wudhu tidak sah. Maka wudhu bagian dari sholat. Maka menurut ulama yang mengatakan at-tuhur adalah wudhu, iman adalah sholat, itu juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Imam Ghazali, ya juga benar, sebab yang namanya orang itu kalau sempurna imannya tentu hatinya bersih dari sifat-sifat yang kotor. At-tuhur syatrul iman, bersih adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah ini adalah memenuhi timbangan. Maksudnya alhamdulillah ini apa? Asana al-hasan alallah lima u'tiya min ni'amin. Alhamdulillah ini maksudnya adalah muji kepada Allah. Kita ini banyak kenikmatan, Pak. Ketika kita ingat bahwa kita ini tidak sakit, alhamdulillah. Kita ingat saat ini adalah dalam kebaikan, dalam ibadah. Yang di luar sana banyak yang susah, banyak yang berat untuk melakukan ibadah. Kita diringankan oleh Allah beribadah. Maka ini
suatu kenikmatan alhamdulillah. Kenikmatan yang lain, walaupun ekonomi saya tidak kaya, namun saya mudah mensyukuri dan saya rasanya ringan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, artinya diberikan rezeki yang halal. Alhamdulillah. Di alhamdulillah ini adalah memuji kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Semakin kita tahu, semakin kita ingat terhadap anugerah-anugerah Allah, maka perbanyaklah kita alhamdulillah, maka tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan. Ail mizan alladzi tuzanu bi a'malul ibad yaumal qiyamah. Maksudnya timbangan-timbangan kelak saat di hari kiamat. Kita kelak kan dihisab, Pak. Ditimbang amal baik dan amal buruk, banyak yang mana. Kalau banyak yang baiknya masuk surga, kalau banyak amal buruknya masuk neraka. Alhamdulillah, ya, dengan kita sering bersyukur kepada Allah, mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah, maka bacaan alhamdulillah ini, maka rasa bersyukur kita kepada Allah ini akan memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Walhamdulillah, baca hamdalah. Tamla'u, memenuhi, au tamla'ani, atau kedua-duanya ini memenuhi ma bainas sama'i wal ardh. Pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Kita tidak bisa melihat, Pak. Jadi andai kata kita ini kok diperlihatkan oleh Allah, kita membaca subhanallah, kita membaca alhamdulillah, pahalanya sebanyak memenuhi antara langit dan bumi. Untuk itu kita perkataan kita kalau ya dilatih melihat yang menakjubkan atau melihat sesuatu yang menakutkan atau kita kan dididik untuk terbiasa zikir kepada Allah. Subhanallah, astagfirullah, inna lillah, dan seterusnya. Semuanya itu dihitung pahala. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Aytahdi ila fi'lil khair, artinya dapat membawa kepada kebaikan. Jadi kalau kita ingin selalu diarahkan oleh Allah meningkat kebaikan-kebaikannya, kita perbaiki salat kita. Sebab wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Aytahdi ila fi'lil khair, menunjukkan kita pada perbuatan baik, pada perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita diringankan, kita ditunjukkan, diringankan oleh Allah menjalankan taat. Jadi lewat lantaran sholat. Kama yati an-nur ila tariq as-salim, sebagaimana menunjukkannya cahaya, menunjukkan jalan yang selamat. Ya, artinya digambarkan kayak dalam kegelapan, kita bawa senter, kita mau pulang, maka kita akan tahu jalan yang mana yang berlubang, mana yang tidak berlubang, mana jalan yang baik, yang enak untuk kita lewat. Kita tahu dengan cahaya senter tersebut. Maka ibaratnya kayak gitu. Dengan kita menjaga sholat, hidup kita akan dipenuhi oleh cahaya. Kita akan ditunjukkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, menjalankan ibadah, menjalankan taat, menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Wasodaqatu burhanun,
Kemudian sodakoh adalah apa Pak di situ Pak? Burhanun, bukti. Ay dalilun ala sidqil iman. Sodakoh ini menjadi bukti tentang kebenaran iman seseorang. Li'annal munafik la tashulu alaihi as-sodaqah ghaliban, sebab kata ulama orang yang munafik ini tidak mudah untuk sodakoh, kebiasaannya kayak gitu. Dengan ini ya, kita bisa mengamati, kita bisa mencermati kualitas iman kita, ya bisa lewat sodakoh. Ketika sodakoh kita ini minim, masih eman-eman dengan harta kita, maka itu otomatis kita punya penyakit Pak. Di dalam diri kita itu ada penyakit. Cara mengobatinya ya dipaksalah. Dipaksa, yang namanya minum obat pahit tetap dipaksa supaya kita terbiasa, supaya kita nanti terbiasa. Awal-awalnya dipaksa, nanti kalau sudah kita lakukan, insya Allah lama-lama juga biasa, tidak berat lagi. Bahkan saya pernah mendengarkan, saya pernah membaca, termasuk sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah, atau sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah, juga menjauhkan kita dari makhluk, adalah bakhil. Orang bakhil itu tidak mungkin, tidak bisa dekat dengan Allah, itu tidak bisa, susah, jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. Kira-kira manusia itu senang tidak dekat dengan orang yang bakhil, orang yang pelit? Tidak mau, tidak usah sama itu orangnya pelit. Mungkin ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk meningkatkan iman. Jadi walaupun pelit itu tidak ada yang tahu, misalkan walaupun pelit itu tapi merusak juga, katanya kita ingin dekat kepada Allah, katanya kita ingin mendapatkan ridha Allah, dan seterusnya. Itu bisa menjadi motivasi kita untuk bersedekah. Wasobru diaun, itu ada yang kurang Pak. Wasobru diaun, kalau di terjemahnya ada sabar adalah lentera. Diaun diterjemahkan sebagai lentera. Ulama mengatakan diaun itu syiddatun nur, cahaya yang sangat terang. Wasobru diaun, sabar adalah lentera, bisa menerangi. Ai bisobri tankashiful kurubat, ya, apa itu, hal yang membuat kita ini kesusahan hidup, kerupakan hidup, kesempitan hidup, itu nanti bisa menjadi terbuka berkahnya sabar. Lah sabar itu apa? Sabar itu innallaha ma'as-sabirin, ay innallaha ma'al mujahidina fi sabilillah. Maksudnya sabar ini adalah sabar fi taatillah, sabar dengan bala, dengan sesuatu yang tidak kita sukai, yang bertentangan dengan agama Islam. Ya. Jadi taat kepada Allah ini kan susah. Kita sholat susah, harus wudhu dulu, kalau tidak ada air harus cari air. Kemudian jamaah susah, kemudian ada bala, ada musibah yang menimpa, kita disuruh tidak usah marah-marah, kita sabar, kita menahan dari sekian kesusahan demi taat kepada Allah, demi sabar dengan Allah. Maka nanti pasti kita akan ditolong oleh Allah.
Ini Al-Quran Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita ini dibersamai oleh Allah, artinya gimana sih kita ini dibersamai oleh Allah? Allah bersama kita itu maknanya apa? Maknanya bin nasri wat ta'id wal aun. Artinya kita akan ditolong. Kita akan ditolong, kita kalau susah nanti ditolong oleh Allah, diberikan solusi oleh Allah. Solusinya bagaimana? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Kemudian kita mengalami kesusahan apa, kita mengalami suatu cobaan yang berat, hati kita akan diberi kekuatan oleh Allah, diberikan qanaah, diberikan rasa tabah. Itu janji Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Pasti orang yang sabar itu nanti pasti ditolong oleh Allah. Cara nolong Allah itu ya tadi, ya, dengan kalau mendapatkan musibah diberikan ketabahan hatinya. Wasabru biyaun wal Qur'anu hujjatun. Al-Quran adalah hujjah, ay burhanun wa dalilun wa mursyidun wa mudafi'un angka. Ay wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, au alaika, atau yang menolong kita, ya. Kullun nas, kemudian dalam hadis ini ditutup dengan kullun nas yahudu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ini kita diberi gambaran oleh Rasulullah Pak. Dalam kehidupan ini Rasulullah itu menggambarkan setiap manusia, kullun nas yahudu, memasuki waktu pagi, fabai'un, dalam keadaan menjual dirinya, famu'tikuha aumu bikuha. Kemudian yang namanya orang itu menjual, lalu dia ini memerdekakannya atau membinasakannya. Jadi tergantung kita Pak. Hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah menjual diri. Kita menjual dengan Allah, nanti dibeli oleh Allah berupa pahala, berupa surga. Semakin banyak yang kita jual, maka semakin banyak keuntungan kita. Jadi ini gambaran hidup di dunia, digambaran oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu insan yas'ali nafsihi faminhum, ya. Kalau kita melihat realita yang ada, manusia itu faminhum man yabi'uhallah bi ta'atihi. Ada orang hidup di dunia ini adalah menjual kepada Allah dengan ketaatan-ketaatannya. Fayu'tikuha minal azab, maka dia akan diselamatkan dari siksa. Wa minhum, ada orang itu hidup di dunia, man yabi'uha li syaitan, menjual dirinya dengan setan, yaitu dengan mengikuti hawa nafsunya, dengan mengikuti kesenangannya. Famu bikuha, fayu bikuha, ayuh bikuha, maka dia akan rusak di akhirat, akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ini ada resep dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala hina yusbihu au yumsi, barang siapa yang di pagi atau di siang hari membaca doa Allahumma inni asbahtu
ushiduka wa ushidu hamada arshika wa malaikataka wa anbiya'aka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa nabiyyuk. Kata Nabi, a'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka niscaya Allah akan membebaskan kita seperempat dari neraka. Fa in qalaha marratain, tadi ketika dibaca sekali. Kalau dibaca 2 kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, maka ia akan dibebaskan setengah dari neraka. Fa in qalaha salasan, ketika membaca 3 kali, a'taqa salasatan aw ruba'atan minan nar, maka dibebaskan 3/4 dari neraka. Fa in qalaha arba'an, kalau membacanya sebanyak 4 kali, a'taqallahu kullahu minan nar, maka akan diselamatkan, dibebaskan semuanya dari siksa neraka. Alhamdulillah. Saya ulang, Mbak. Ini doa ini seingat saya ada di Rotibul Atos. Kalau yang kita baca Rotibul Haddad setelah Isya itu. Kalau di Rotib Atos ada doa ini, dibaca di pagi dan di sore hari. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa anbiya'aka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa nabiyyuk. Nanti insya Allah kalau Bapak mau, saya tulis, saya bagikan barangkali ya, untuk menyelamatkan, Pak ya, untuk membebaskan kita dari api neraka. Insya Allah dengan membaca ini, hadis bukan saya. Kalau kita niat mengamalkan ini, ya niat mengamalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.